Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Brili Agung. Tapi kali ini tidak di program 5 menit mapan finansial. Kali ini saya akan lebih dalam membahas tentang investasi pasca pandemi. Nah, ini menarik teman-teman. Karena investasinya dilakukan pada saat pandemi untuk menyambut datangnya musim semi pasca pandemi. Jadi saya rasa ini tidak bisa dibahas dalam 5 menit karena itu terlalu singkat. Jadi di video ini saya akan membahas itu lebih dalam, lebih rinci, mungkin dalam waktu kurang lebih 10 menit. Oke, sekarang kita paparkan data terlebih dahulu teman-teman. Bahwa sebagian besar orang-orang yang memiliki mindset investor pada saat terjadi perlambatan ekonomi, pada saat terjadi krisis seperti ini, mereka justru sedang semangat-semangatnya untuk tancap gas. Kenapa? Karena pada saat pandemi atau krisis seperti ini, banyak aset-aset di luar sana yang harganya lebih turun atau lebih murah dibandingkan pada saat masa normal. Kenapa? Karena begini, anggap saja contoh seperti ini. Teman-teman pasti mendengar bahwa ada banyak warung, ada banyak rumah makan, ada banyak restoran, ada banyak gerai waralaba yang pada saat seperti ini tutup. Bahkan tadi pagi saya baru mendapatkan berita yang cukup mengejutkan. Ada namanya coffee shop, namanya Forex Coffee. Dia menjual aset isi dari coffee shopnya tersebut dan harus menutup beberapa gerainya. Dan bisa dibayangkan karena demand-nya tidak terlalu banyak, sedangkan supply-nya berlimpah, maka ini menyebabkan harga aset tersebut sudah pasti turun. Inilah kekuatan orang-orang yang memiliki cadangan cash yang cukup untuk mengakuisisi aset tersebut ketika harganya sedang murah, lalu ini nanti akan dikembangkan secara perlahan-lahan seiring dengan kondisi ekonomi yang akan terus meningkat. Karena saya dan juga teman-teman pasti sudah mempelajari bahwa tren ekonomi itu selalu terjadi naik dan turun. Ada siklusnya. Tidak mungkin satu ekonomi itu terus terperosok jauh ke dalam, tapi pasti akan ada masa rebound-nya, masa naiknya. Dan pola ini yang dipelajari oleh banyak investor untuk melakukan aksi-aksi investasi. Nah, inilah kenapa saya di sini mau menceritakan kepada teman-teman sebuah hal yang sedang saya lakukan sebenarnya. Silahkan mau diikuti, mau dicatat, mau diambil ilmunya, monggo. Tapi apa yang saya ceritakan adalah apa yang saya lakukan pada saat pandemi ini. Ketika teman-teman saya di dunia usaha, di luar sana, sedang berfokus kepada pivot, sedang berfokus kepada adaptasi bisnis, sedang berfokus pada hal-hal yang bisa membuat mereka survive, saya justru pada masa pandemi ini di periode tentang Maret lebih kemarin lagi April, Mei, Juni, dalam waktu 3 bulan ini, saya sedang merampungkan proses akuisisi 3 perusahaan. Oke, jadi ada 3 perusahaan baru yang sekarang saya masuk di dalamnya sebagai pemilik saham sekaligus sebagai direksi. 3 perusahaan saya akuisisi pada saat pandemi. Nah, ini menarik. Lantas, usaha-usaha saya sebelumnya bagaimana? Usaha-usaha saya sebelumnya tetap berjalan, tetap saya maksimalkan dengan metode-metode adaptasi yang sekiranya saya tidak perlu memutus hubungan kerja kepada karyawan saya, THR terbayar lancar, dan usaha terus berputar. Ada pengurangan sales, itu pasti kita alami semua. Tapi sepanjang itu masih berputar, maka usaha itu bisa dikatakan sehat. Karena ini adalah langkah force major. Nah, izinkan saya untuk bercerita salah satu di antara 3 perusahaan yang sedang saya buat dan saya akuisisi pada saat pandemi ini. Ada satu perusahaan, PT Aksara Invest sama Hotelindo, yang bergerak di bidang perhotelan. Nah, oke, ini pasti teman-teman mengeringkan dahi. Gila loh, pada saat masa kayak gini kok malah justru membuat perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata.
Nggak make sense untuk sebagian besar teman-teman. Tapi izinkan saya jelaskan. Logikanya adalah ketika seseorang dalam masa lockdown seperti ini, dalam masa inkubasi ya seperti ini, dilarang kemana-mana, ada PSBB di mana-mana, orang akan cenderung di rumah dan mencari hiburannya sendiri, dan lambat laun mereka pasti akan stres. Bahkan seorang introvert seperti saya pun sudah merasa jenuh ada di rumah. Walaupun saya berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Anda bisa bayangkan, ketika virus ini sudah mereda, ketika vaksinnya sudah ditemukan, ketika angkanya sudah melandai, sudah menurun, apa yang akan pertama kali orang lakukan? Berdasarkan riset dari Alfara Institute, yang pertama kali orang lakukan adalah mereka akan berpergian keluar kota. Mereka akan berpergian keluar rumah, keluar daerahnya. Untuk apa? Ada 3 alasan. Pertama, silaturahmi kepada keluarganya. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang ketiga, sudah pasti liburan. Nggak usah dibuka PSBB-nya deh. Teman-teman pasti sering melihat video atau gambar yang viral di mana mall atau toko baju itu ramenya orang minta ampun. Itu masih dalam kota. Dan itu masih ditegakkan PSBB yang ketat. Apalagi nanti ketika ini sudah mulai dilonggarkan atau ketika vaksinnya sudah ketemu. Prediksi saya kapan tidak dalam waktu dekat. Tapi masih ada tahun depan. Tetapi logikanya adalah apakah kita berinvestasi ketika kondisi sudah membaik atau pada masa sekarang? Ketika kita baru mulai berinvestasi pada saat nanti tahun depan kondisi sudah membaik, itu sudah tertinggal beberapa langkah, teman-teman. Orang-orang yang mempersiapkan diri dari sekarang, mereka titik startnya sudah 20 bahkan 50 langkah lebih maju dibandingkan kita kalau kita seandainya terlambat untuk start mulai berinvestasi. Itu yang saya pikirkan. Akan terjadi ledakan traveler. Baik itu lokal maupun internasional. Dan saya prediksi itu terjadi tahun depan. Masih 2021. Tetapi saya menyiapkannya dari sekarang dengan cara apa? Saya membuka homestay. Bukan membuka, saya memulai pembangunan atau proses pembangunan homestay saya yang kedua. Aksara Investama Propertindo dengan propertinya Aksara Homestay, di bulan pertama tahun 2009, September 2019, ketika buka, itu sudah langsung profit. Ketika pandemi ini menyebar, saya justru bisa mengubah hotel itu menjadi tempat istirahat gratis bagi para tenaga kesehatan selama 1 bulan. Dan setelah itu saya buka lagi, mulai 1 Mei kemarin, itu justru mengalami okupansi yang stabil. Kita ada di angka kurang lebih 50%. 50% okupansi. Ketika normal kita bisa sampai 80-90%. Tapi ketika masa pandemi seperti ini, 50% itu sudah angka yang sangat bagus untuk industri hotel. Karena kebanyakan hotel-hotel di luar sana, silahkan cek sendiri, okupansinya atau tingkat huniannya di bawah 10%. Tapi alhamdulillah Aksara Homestay masih bisa bertahan di angka 50%. Dan ini masih ada beberapa alternatif teknik-teknik atau strategi marketing yang sedang mengantri saya akan lakukan. Nah, itu teman-teman yang perlu teman-teman pikirkan. Karena ketika pandemi seperti ini, ketika saya bisa mempertahankan okupansi di angka 50%, ketika normal nanti, saya tidak hanya punya 1 properti, tapi saya sudah memiliki 2 properti. Artinya, 2 kali lipat omset yang bisa saya dapatkan. Karena proses membangun hotel baru dan perizinan itu bukan hal yang singkat. Nggak cukup hanya 2-3 bulan, tetapi untuk pembangunan saja kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau saya bangun nanti bulan Juli, start fondasi awal, maka prediksi Maret 2021 itu sudah selesai pembangunan dan kemungkinan April 2021 itu sudah mulai start opening. Jadi itulah perhitungan-perhitungan atau timeline yang saya sendiri lakukan. Kalau teman-teman mau meniru di bisnis teman-teman, kalau teman-teman punya prospek, usaha, atau ada peluang investasi, silahkan lakukan dari sekarang. Jangan menunggu nanti ketika keadaan sudah membaik. Tapi kan investasi butuh uang yang besar, Mas. Aksara Room atau hotel kedua yang sedang nanti saya akan bangun di bawah PT Aksara Investama Hotelindo, itu total membutuhkan modal
4 miliar. Oke? Dan perlu dicatat, itu bukan dari uang saya pribadi. Saya bersama teman-teman yang lain patungan di situ dengan sistem syirkah. Jadi semua investor saya kumpulkan, nanti akan saya masukkan ke dalam satu PT yang bernama PT Aksara Hotel Indo itu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang ingin berinvestasi atau memiliki ide investasi, lakukan dari sekarang. Jangan nunggu keadaan sudah membaik. Ketika keadaan sudah membaik, akan banyak jutaan pengusaha yang sudah ancang-ancang di waktu yang sama. Tapi ketika sekarang, ketika semuanya sedang tiarap, Anda berlari, Anda akan memimpin race ini. Anda akan memimpin balapan ini. Jadi, tetap semangat. Jangan ikut tiarap. Justru pada saat seperti ini, kita harus tancap gas dan yakin musim semi akan segera datang pasca pandemi. Terima kasih. Saya Beri Lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.